nama saya Gian Lukman Faji dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0525155482. Oke, di sini kita langsung aja ke soalnya. Soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan praktik, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Buatlah 2 halaman website. Oke, di sini kita langsung aja ke aplikasinya. Di sini saya pakai aplikasi Visual Studio Code. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu kita open folder. Di sini saya simpan foldernya di desktop tugas 2 Vue UT. Oke, ini untuk strukturnya. Coba kita lihat soalnya lagi. Yang pertama langsung ke halaman stok bahan ajar. Oke, di sini langsung aja kita running index HTML-nya. Di sini kita runningnya pakai live server. Karena yang pertama diminta untuk menjelaskan stok bahan ajar, kita langsung aja ke menu stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list, bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data field. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah. Kode mata kuliah kita ada. Kategori mata kuliah, kategorinya kita ada. UT daerah, ini UT daerahnya kita juga ada. Habis itu lokasi raknya kita juga ada. Jumlah stok bahan ajar, ini untuk jumlahnya. Jumlah stok safety bahan ajar, nah ini safety ini untuk batasan. Kalau misalkan di bawah 20 safety-nya ini stoknya kita ada 28, berarti aman. Kalau di bawah 20 tadi ada notif, misalkan 15 nih safety-nya, stoknya ada 7, ini menipis. Nah kalau misalkan 0, ini kita kasih statusnya kosong. Oke, untuk lihat codingannya di stok HTML, nah di sini udah ada nih kode, judul, kategori, PJJ, lokasi, harga, stok, safety, status, catatan, dan aksi. Aksi itu untuk diedit dia. Mana nih dia? Ini aksinya. Oke, kita lanjut lihat soalnya. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah ini dia nih untuk mengeditnya. Terdapat fitur untuk filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen. Oke, di sini udah ada filternya juga. Filternya itu dapat filter stok berdasarkan UT daerah. UT daerah. Ini untuk UT daerahnya. Sini untuk UT daerah pakai kode ininya, tinggal di searching aja. Oke, terus kita lanjut kategori mata kuliah. Itu sama ya kalau nggak salah ya. Terdapat filter yang hanya menampilkan stok dari jumlah safety dan jumlah non terdaftar. Mengingatkan untuk kita disuruh bikin ini untuk di sini kita disuruh untuk mengingatkan atau alert atau
peringatan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur, coba kita coba yang atasnya dulu ya. Di sini kita bikin, kita asal aja. Kategorinya asal, lokasi rak A1, A3, A2, harganya 10.000. Quantity-nya kita bikin 0, safety-nya di 5. Catatan kosongin aja. Nah ini kalau misalkan kita bikin stoknya 0, safety-nya tuh 5, nah ini alertnya nih kosong. Oke, kita refresh, reset, terus lanjut. Tadi kita sampai di sini. Terus terdapat fitur sort yang menggunakan berdasarkan judul, stok dan harga. Nah, fitur sort ini ada di sini. Ini untuk judul, stok dan harganya. Oke, kita lanjut ke fitur filter, dapat diset ulang. Jakarta di sini. Kita cari, sini kita cari yang Jakarta. Ini kita pilih yang wajib. Kalau misalkan kepilihan nggak ada dia, jadi wajib aja. Terus ini coba kita judulin. Nah, stoknya safety. Nah di sini kita disuruh untuk reset. Nah untuk resetnya udah berguna ya, udah aktif. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol. Ini juga udah tadi udah dijelaskan juga. Berikan status kosong, ini juga udah. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Nah ini coba kita tambahkan dulu ya. Tadi sih udah dicoba juga, ini kita coba asal ya. Nah 34, ini judulnya buku baru, kategorinya MK wajib. Ini untuk UPJJ nya Jakarta, lokasi raknya RA 3A. Ini untuk harganya 1, stoknya kita kasih 10, safety-nya di 11. Ini untuk catatan buku baru. Ini kita tambah. Nah, ini udah bisa juga. Nah, ini untuk edit. Nah ini bisa buat edit juga. Misalkan kita pengen edit harganya ini jadi 10 harganya, kita update. Nah harganya juga udah berubah, bisa diedit. Oke kita lanjut. Terdapat fitur untuk menambahkan data, ini juga udah tadi ya. Nah terus kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 nya itu tracking delivery order. Oke kita lanjut masuk. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti ini. Oke. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Nah ini kita disuruh masukin nomornya ya. Nah kita masukin NIM-nya aja. Coba kita lihat. Misalkan kita pakai NIM siapa ya? Sirina. Namanya ekspedisi, bebas yang mana aja. Paketnya bebas, ini udah tertera sama harganya. Ini kita pilih tanggalnya. Oke udah kita tambahkan. Nah ini udah ada nih di urutan nomor 1 ya. Kita bikin lagi NIM-nya asal 345. Namanya Dian, ekspedisinya reguler. Nah ini kita yang IPA, harganya beda. Nah ini kita tinggal pilih tanggal kirimnya. Oke kita tambah DO. Nah, ini di urutan nomor 2. Oke kita lihat lagi soalnya. Ini
Ini diisi secara manual udah tadi, nama diisi secara manual udah, spedisi yang dipilih oleh pengguna berdasarkan data udah, paket bahan ajar dipilih oleh pengguna ini juga udah tadi, gunakan select tadi pakai select juga ya. Nah ini dia, setelah memilih paket akan muncul di isi paket juga udah, detailnya, tanggal kirim dapat diisi manual atau menggunakan fungsi date. Nah ini dia nih, ini tadi kita bisa manual. Nah ini manual, ini bisa untuk pakai mana tadi, fungsi date. Ini fungsi date nya ya. Total harga diambil dari area paket, ini juga udah tadi. Ini kita tergantung pilihannya ya, ini tergantung arahnya. Oke udah, sekarang kita disuruh memperlihatkan struktur proyeknya. Nah ini untuk strukturnya kita bikin kanan kiri aja. Indeks HTML untuk menampilkan dua menu ke halaman stok atau tracking, ini juga udah. Mana kita cari ke ini. Nah, ini untuk tampilannya, ini ada greetingnya, ada tanggal, ada waktu, terus di bawah ini tentang aplikasinya. Oke, ini kita bisa lari ke stok HTML, satu lagi juga bisa ke tracking HTML. Oke ini udah, terus disuruh stok HTML satu, ini udah wajib, juga udah wajib. CSS opsional juga kita udah, kita yang edit sendiri. Terus JS, nah ini JS nya nih udah juga, untuk logikanya. Nah ini juga untuk dummy datanya saya udah lampirkan. Terus ini udah. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.